Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Nur Simanjuntak, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan LPTK Universitas PGRI Madiun. Hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran yang bertempat di SMP Negeri 2 Lingga, Desa Musai. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini merupakan video praktek kerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita belajar tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sehat semua? Sehat. Sarapan dan tadi pagi? Sarapan. Oke, sebelum kita mulai, tolong dipimpin doa dulu oleh siapa? Sebelum memulai kita, kabarnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya. Adik Melita, Andika Permadani, Ada Bu. Madi, Bimo Pratama, Ada Bu. Dara, Ada Bu. Desti, Ada Bu. Dovan, Windy. Sudah semua dipanggil kan? Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan materinya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang merumuskan Undang-Undang Dasar itu? Saya tahu. Nah, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh BPUPKI pada tanggal 13 Juli 1945. Oke, dibentuk oleh BPUPKI, yaitu panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945. Nah, tanggal berapa atau kapan Undang-Undang Dasar itu disahkan? BPUPKI pada hari 1 18 Agustus 1945. Oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, itu dia materi kita minggu lalu. Sebelum kita lanjut materi kita, semuanya berdiri dulu, ambil posisi. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Semuanya ambil posisi yang baik.
Silakan duduk. Hari ini adalah tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan kita belajar arti penting Undang-Undang Dasar ini, kita diharapkan mampu untuk mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kita mampu menganalisis arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kita mampu memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Nah, oke. Coba ditengok di depan ini. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita bentuk dulu kelompoknya di bawah bagian kelompoknya. Langsung dengan tertib ya. Oke. Kelompok 1, Windy, adik Melita, Revan, Nazar, dan Bimo. Yang kelompok 2, Raya, Samira, Faiz, Fahri, dan Dika. Kelompok 3, Artelia, Lukman, Reno, Putri, Desi, Radit. Ya. Oke, tolong diamati dulu gambar yang ada di depan ini. Sudah diamati gambar yang di depan? Nah, apa yang kalian dapat lihat dari gambar ini tadi? Apa yang dapat kalian lihat dari gambar ini? Ada apa? Tentang seragam sekolah. Apalagi? Burung lambang Garuda. Apalagi? Mencuci tangan. Dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu semua merupakan peraturan yang ada di sekolah kita. Kehidupan di sekolah itu diibaratkan dengan kehidupan dalam satu negara. Makanya itu tadi ada aturan-aturan itu tadi. Nah, kalau di sekolah kita diatur oleh peraturan sekolah kita, sedangkan kalau dalam sebuah negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita mengenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945. Nah,
selanjutnya dilihat di depan ini ada LKPD. Tolong diamati. Dan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing, didiskusikan. Dan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1, tugasnya itu adalah fungsi, mendiskusikan tentang fungsi Undang-Undang Dasar. Yang kelompok 2 mendiskusikan tentang hubungan Undang-Undang Dasar 1945 dengan keutuhan NKRI. Yang ketiga, kelompok 3, akibat apabila tidak ada Undang-Undang Dasar. Dan kelompok 4, sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar. Kamu sudah catat belum di buku? Memang nggak kamu catat, bos kamu. Nah, dikerjakan dulu. Kenapa? Ini apa ini? Pelajaran kita sekarang apa? Bukumu kamu simpan ya. Yang kamu baca yang lain. Catatanmu mana? Catatan dia. Kamu udah dicatat dong. Yang kamu baca sekarang apa? Mana? Udah kamu jawab. Kamu udah coba.
Yang pakai topi merah ini. Presentasikan hasil diskusinya. Didengar, diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu fungsi undang-undang dasar. Fungsi undang-undang dasar sebagai berikut: 1. Menentu dan membatasi kekuasaan negara. 2. Mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan organ negara. 4. Memberi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Mengatur atau mengalih kewenangan dari semua kekuasaan yang ada di antara rakyat kepada organ negara. 6. Sarana pengandaian masyarakat. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mengajukan pertanyaan, kami waktu cepat, kami silakan. Oke, siapa yang mau bertanya? Saya beri untuk masyarakat. Oke, siapa yang mau menjawab? Fungsi hukum adalah sebagai berikut. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat negara dasar masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 4. Fungsi hukum sebagai senjata dan konflik sosial. Sudah paham? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, sudah cukup pertanyaannya, ditutup. Pertanyaan Anda sudah kami jawab. Ini saja mungkin dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok 2. Kelompok 2, yuk. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hubungan UUD 1945 dengan kebutuhan NKRI adalah
UUD sebagai sumber hukum. Itu mengatur aturan tata tertib untuk warganya di NKRI. Jika tidak ada hukum dan mengatur anggaran negara memiliki aturan dalam negara tersebut negara Indonesia belah aturan maka dan itu UUD sangat penting untuk kebutuhan NKRI. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akibat apabila tidak ada undang-undang dasar. Jawabannya ialah tidak adanya undang-undang dasar di suatu negara akan membahayakan warga negara karena pertama, pemerintah dapat bertindak sewenang-wenangnya dan kemungkinan kekuasaan yang tak terbatas. 2. Tidak adanya aturan yang mengenai wewenang dan balasan setiap lembaga negara yang dikhawatirkan akan memicu konflik di tubuh pemerintah yang juga memicu konflik di masyarakat. Dan yang ketiga, tidak terlindungnya hak-hak asasi warga negara. 4. Undang-undang dasar sebagai dasar konstitusi merupakan pedoman bagi para pembuat kebijakan baik eksekutif dan legislatif sehingga pemerintahnya akan ini saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada pertanyaan atau pertanyaan kami persilakan. Kami manfaat undang-undang dasar bagi warga negara. Ada lagi pertanyaan lain? Apa manfaat UUD bagi bangsa? Manfaat UUD bagi warga negara. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara adalah sebagai alat kontrol, mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, serta sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Manfaat UUD bagi bangsa. Arti penting UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi negara adalah bahwa UUD sangat berperan penting dalam berlangsungnya penyelenggaraan kenegaraan NKRI guna mewujudkan stabilitas nasional. Sebab di dalam UUD berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia, serta UUD memiliki kedudukan sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Oke, sudah dijawab pertanyaan kalian? Ya, Bu. Oke. Baiklah, pertanyaan kalian telah kami jawab. Untuk menyempurnakan akan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sikap positif terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Adapun sikap positif terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 2045
dapat dikembangkan dengan cara: 1. Menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk tata sekolah. 2. Menyadari manfaat Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mengkritis penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Mematuhi aturan dasar hasil perubahan Undang-Undang Dasar. 5. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, waktu tepat kami persilahkan. Apabila ada orang yang melanggar aturan sekolah, bagaimana sikap kita yang dapat diberikan terhadap hal tersebut? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Diberikan contoh bagaimana cara mematuhi aturan sekolah. Pertanyaannya akan menjawab. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terlebih. Jawabannya adalah mengingatkan agar tidak melanggar aturan lagi, melaporkan kepada guru dan kepala sekolah. Untuk jawaban kelompok 2 adalah datang ke sekolah tepat waktu, tidak bersekolah dan memakai seragam sekolah. Pertanyaan Anda sudah kami jawab. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan tadi sudah dipresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Sekarang tolong refleksi. Kita refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari Undang-Undang Dasar itu tadi? Apa manfaatnya? Menjadi semakin paham tentang aturan sekolah dan lain-lain. Oke, kita sudah tahu apa itu Undang-Undang Dasar tadi dan kita paham bagaimana cara mematuhinya. Yang kedua, sikap yang kalian peroleh dari pembelajaran. Sikap bagaimana? menjadi kita lebih tahu Sikap kita tadi kan, tadi manfaatnya kita sudah tahu. Sikapnya adalah untuk mematuhi aturan yang berlaku. Sikap selanjutnya apa? Kaitannya itu kita tahu bagaimana. Apabila ada yang melanggar, kita dapat mengingatkan atau menegurnya, dan kita tidak boleh lagi untuk melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku tadi. Nah, kesimpulannya dari pelajaran kita yang pertama, fungsi dari Undang-Undang Dasar. Fungsi Undang-Undang Dasar yang pertama sebagai penentu dan pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan organ negara tadi. Yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, memberi legitimasi kepada negara atau kebiasaan kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang keenam,
penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yaitu rakyat kepada pemerintah atau organisasi negara. Dan yang terakhir, sarana pengendali masyarakat. Sedangkan kesimpulan dari keseluruhan materi yang kita pelajari, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan-aturan dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita ini itu bersumber dari Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, semua warga negara Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Sekarang tolong dikerjakan latihan yang ada di depan. Iya. Cepat ya. Ini tadi. Iya. Bisik-bisik sana sini, langsung dikerjakan. Nah, selesai? Siap? Kamu? Oke, sudah dikumpulkanlah. Cepat. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, tolong dipelajari tentang sikap para pendiri negara yang perlu kita teladani. Dibaca buku masing-masing di rumah. Paham? Oke. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Ya, ditutup dengan doa oleh siapa? Oke, tutup dengan doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa.
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nomor 4. Doa selesai. Oke. Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan selamat siang, sampai jumpa minggu berikutnya. Oke, selamat siang, terima kasih.